Paparan dari Buya Gus Rijal. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih, Abdul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Al-muhtaramun wal mukarramun, para masyayikh yang ikut serta dalam pertemuan atau dalam majlis virtual ini, rahimakumullah. Kalau kita sederhanakan Majelis Ulama Indonesia memandang ini bisa kita bagi kepada 3 pandangan. Yang pertama adalah ru'yah madiyah, pandangan masa lalu. Yang kedua ru'yah haliyah waqi'iyah, pandangan realistis saat ini. Dan juga yang ketiga adalah ru'yah mustaqbaliyah, pandangan masa depan. Ketiga pandangan itu betul-betul ditelisik oleh kawan-kawan di Majelis Ulama dalam melahirkan maklumat yang telah kita ketahui bersama itu. Pandangan masa lalu tentu terkait dengan catatan histori sejarah dari kehidupan bangsa ini, terkait dengan dasar negara, terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang ditemukan oleh Majelis Ulama? Yang ditemukan minimal ada 3 hal. Yang pertama adalah penyelewengan sejarah. Ini jelas sekali bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan di dalam rancangan undang-undang itu jelas adalah fakta sejarah yang sudah diselewengkan. Sesuatu yang dalam bentuk usulan kemudian ditempatkan dia seperti sudah menjadi keputusan, sehingga akhirnya melahirkan adanya pemerasan terhadap Pancasila. Kemudian yang kedua, dari sisi historis ini jelas mengulangi kesalahan yang sama kalau ini dilakukan. Karena ini sudah pernah terjadi dahulu, di mana Pancasila diperas menjadi 3, menjadi 1. Dan ini tentu kalau kita melihat masa lalu akan membuka luka lama. Nah, dari 3 pandangan itu, kawan-kawan di Majelis Ulama memandang bahwa aktor intelektual di balik ini semua jelas-jelas adalah kelompok yang memiliki ideologi yang sama, komunisme. Karena catatan sejarah itu menunjukkan hal itu. Tidak ada yang lain yang mencoba mengutak-atik Pancasila selain dari kelompok ini. Walaupun semua orang telah mengatakan final Pancasila itu sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini ru'yah madiyah. Sedangkan ru'yah haliyah, cara pandang kita terhadap kondisi kekinian bangsa. MUI tidak ada kebutuhan, tidak ada pentingnya sama sekali. Bahkan kalau kita melihat berbagai persoalan sengaja dibesarkan, sengaja diapungkan silih berganti agar bisa melaikan pandangan umat dari satu opini ke opini yang lain. Padahal banyak masalah bangsa ini yang mesti harus kita fikirkan bersama dan melibatkan seluruh komponen bangsa ini. Tetapi itu jelas tidak diinginkan oleh rezim. Karena itu rezim menginginkan kita tergiring ke satu isu. Isu ini mulai membesar, kemudian digiring ke isu lain. Dan tidak ada kelirunya kalau kemudian ada asumsi di balik ini semua ada suatu proyek besar yang sedang dijalankan. Dan kita khawatir umat di kemudian hari hanya melongo saja melihat bahwa ada suatu rancangan yang sedang dijalankan. Dan tadi saya menangkap kekhawatiran itu muncul dari Ustaz Ardiansa dari Sumatera Utara. Apa sebenarnya? Padahal begitu banyak yang sedang mengancam negara ini. Ekonomi, RUU Omnibus Law, ini menjadi persoalan besar ke depan terhadap kedaulatan dan berbagai macam. Nah, tapi kita tidak bisa
memilih itu semua. Kenapa? Karena semua yang diangkat itu menyangkut kehidupan berbangsa. Kemudian kondisi sekarang, Pancasila sudah dipakai sebagai alat pemukul bagi kelompok-kelompok tertentu yang tidak sesuai dengan mereka pemahamannya terhadap Pancasila. Belum lagi diperas menjadi 3 dan 1. Sudah tidak sedikit orang yang mengaku dialah yang paling Pancasila. Dialah yang paling NKRI. Dialah segala-galanya. Kalau bernegara, dialah yang mesti menjadi ukuran di dalam nasionalisme, di dalam memahami Pancasila. Nah, apalagi kalau RUU ini kemudian digolkan. Tentu di sini kediktatoran bukan hanya dari sisi kekuasaan, pemikiran pun akan dikendalikan sesuai dengan kehendak mereka. Ini berbahaya sekali. Nah, siapakah yang berfikir seperti ini? Semuanya harus diseragamkan, mulai dari sikap, pakaian, sampai mungkin nanti kepada cara berfikir. Disinilah indikator yang kuat bahwa yang bermain di balik ini semua adalah yang memiliki faham yang sama. Kemudian juga kalau kita lihat, agama dalam kondisi saat sekarang dipandang sebagai musuh. Dipandang sebagai musuh, terutama agama Islam. Dan itu sudah keluar dari pernyataan Ketua BPIP. Kalau selama ini ada yang malu-malu, bisa kita mengatakan bahwa seseorang almar'u mukhtabi'un tahta lisani, seseorang bersembunyi di bawah lidahnya. Tetapi idza takallama haram, apabila sudah bicara muncullah dia hakikat yang sebenarnya. Nah, ini adalah kondisi hari ini. Karena itu tidak sedikit umat dengan rezim mesti hadap-hadapan. Karena apa? Karena persoalan penafsiran yang menurut mereka lah yang paling berhak untuk menafsirkan konsep bernegara termasuk dasar. Nah, apa akibat ke depan? Nah, ru'yah mustaqbaliyah. Ke depan adalah tentu rusaknya negara yang berketuhanan. Dan itulah tujuan para pejuang kita dulu. Bersimbah darah, berkorban nyawa. Apa yang mereka inginkan? Ahrar. Kata Umar Ibn Khattab, apa alasannya ista'rat nas? Engkau jadikan manusia sebagai hamba. Waladathum ummuhum ahrar. Mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka. Nah, kemerdekaan itulah yang dahulu diperjuangkan. Kemerdekaan dahulu itulah yang dahulu direbut dengan segala daya dan upaya. Tapi apa sekarang? Kemerdekaan itu akan dirampas kembali. Negara berketuhanan itulah dahulu yang menjadi cita-cita. Sehingga umat beragama bisa menjalankan. Tapi dengan kondisi seperti yang akan dilahirkan oleh RUHIP itu, maka apa yang terjadi? Rusak ini semua. Tujuan perjuangan, tujuan para pejuang habis dan hancur di tangan kita. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Kemudian berikutnya, jelas pengkhianatan terhadap mitsaq watan, terhadap konsensus kebangsaan. Tidak boleh ini dibiarkan. Saya sering katakan, ini ibarat tali. Ujungnya sama kita pegang. Kalau satu melepaskannya, maka dia sudah longgar semua. Tidak ada gunanya lagi. Jadi kalau ada satu pihak sekarang yang mencoba melepaskan ujung tali itu, lepaslah ikatannya semuanya. Dan umat Islam tidak punya kewajiban lagi untuk mempertahankan karena akan sia-sia. Nah, karena itu jangan coba-coba dilepaskan. Dan akibatnya benar seperti kata Sekjen MUI, ini bisa bubar ini negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila ini terus dilanjutkan. Nah, karena itu terakhir himbauan saya, sebagaimana tadi dari para masyayikh sebelumnya, saya ingin menyeru tokoh-tokoh kita yang beragama Islam atau yang beragama lain sekalipun, karena ini bukan kepentingan umat Islam semata, ini kepentingan bangsa. Dengarlah dengan hati nurani seruan ulama, seruan umat demi kebaikan kita bersama. Kalau tuan-tuan semua tidak mau bahkan melihat dan memandang himbauan ini dengan mata yang buta, dengan hati yang tidak lagi merasakan apa yang menjadi keinginan umat dan para ulama di bawah, berhati-hatilah. Kenapa demikian? Saudara sedang memercikkan api. Apabila dia berkobar, saudara-saudara akan menyesal kelak karena tidak akan mampu memadamkannya. Karena itu jangan diuji-ujilah.
umat Islam dan ulama dalam hal ini. 34 majelis ulama di daerah sepakat dengan keputusan ini. Tidak satu pun yang berbeda. Berarti ini adalah satu detak jantung. Dan ulama-ulama berada di tengah umat. Jangan diuji-uji. Kenapa? Apabila ini diuji, maka saudara-saudara akan menyesal di kemudian hari. Kenapa? Kalau api ini terpercik, kemudian dia menyala dan berkorban, maka tuan-tuan akan menyesal di kemudian hari. Kenapa? Tujuan perjuangan dari para pahlawan dan pejuang telah saudara-saudara korbankan hanya demi kepentingan kelompok, kepentingan sebagian orang. Dan bahkan saudara-saudara juga menjadi alat bagi orang-orang yang sebenarnya sedang memperalat bangsa ini untuk kepentingan di luar sana. Nah, karena itu kita berharap betul orang-orang yang berada di tampuk kekuasaan hari ini agar betul-betul memiliki hati nurani. Cukuplah sudah umat ini diseret di dalam polemik sebenarnya cukup membuat kita geram, tetapi sampai saat ini saya melihat tekanan begitu besar, walaupun masih dalam batasan tetap bisa mengendalikan diri, karena demi sayangnya kepada negara. Tuan, tapi ingat, ada sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi kalau ini diteruskan. Nah, pada titik itu, maka saya khawatir orang-orang yang sekarang terus memandang kritikan, maklumat, nasihat, himbauan, protes ini hanya dengan kacamata politik praktis demi materi dan kelompok sendiri. Kalau hanya itu demi mempertahankan kekuasaan, berarti saudara-saudara sedang mempertaruhkan masa depan bangsa untuk kepentingan kelompok saudara-saudara sendiri. Itu, dan saya sekali lagi berharap janganlah tokoh-tokoh di pemerintah mencoba menguji-uji eksistensi ulama di tengah umat. Jangan menguji-uji umat, karena itu bukanlah suatu kemaslahatan untuk bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.